untuk memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara penuh. Orang nomor 1 di Kota Mataram ini menyampaikan, inilah kemeriahan acara Tarung Pepadu, olahraga tradisional suku Sasak yang digelar di situs sejarah Taman Mayura, Cakranegara, Kota Mataram dari tanggal 11 hingga 18 Mei 2022. Setelah hampir 3 tahun tak diizinkan menggelar olahraga tradisional, kini setelah Situs Survei Indonesia merilis tingkat kekebalan tubuh rakyat Indonesia yang telah mencapai 62% secara nasional, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mengumpulkan massa telah mulai dilonggarkan. Pun telah mendapat izin, Junaidi Ojah, Ketua Panitia Penyelenggara Peresian di Taman Mayura Cakranegara itu menuturkan, hal ihwal sulitnya mendapatkan izin kegiatan tersebut dari pemerintah. Tumben juga kita ada atau 2022 setelah pandemi ini kan ada acara yang resmi kayak begini. Memang kita kemarin agak kewalahan juga untuk pembahasan masalah izinnya Pak Dayang, Bang Dayang. Kebetulan kita kemarin untuk izin ini sampai 1 bulan, lama sekali kelarnya. Sementara itu pada kesempatan yang berbeda, Nurhandini Eka Dewi, Asisten 3 Setda Nusa Tenggara Barat memastikan jika NTB telah melonggarkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang artinya boleh digelar namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu kan kelonggaran kita. Kenapa kita lakukan pelonggaran? Karena dari hasil Sero Survei Indonesia di bulan Maret untuk Jawa Bali itu kandungan antibodi pada orang yang sudah divaksin itu 99%, 99,2. Untuk NTB pada survei yang dilakukan pada bulan Desember kandungan antibodinya 87%, jadi di atas 80%. Jadi itulah sebetulnya kenapa mulai dilonggarkan untuk yang sudah booster, karena yang tinggi itu kandungannya kan di booster itu. Nah, tetapi prokes tetap harus dijalankan. 3M itu tetap harus dijalankan. Vaksin melindungi, prokes mencegah kita tertular. Ditambahkan Asisten Gubernur Bidang Kesehatan Masyarakat itu bahwa pihaknya tentu tidak ingin kecolongan seperti yang terjadi di negara Cina yang melonggarkan kegiatan masyarakat namun abai dengan protokol kesehatan. Virus corona pun diketahui kembali mengganas di negara asalnya itu. Pelonggaran yang diberikan pemerintah terhadap kegiatan kemasyarakatan tidak hanya terlihat pada kegiatan seremonial belaka. Libur Lebaran yang mengakibatkan pelonggaran yang diberikan pemerintah terhadap kegiatan kemasyarakatan tidak hanya terlihat pada kegiatan seremonial belaka. Libur Lebaran yang mengakibatkan padatnya kawasan wisata di hampir semua objek wisata di NTB juga menjadi bukti bahwa pemerintah telah melonggarkan proses pemberian izin berkumpul. Namun meski demikian, hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dikabarkan belum normal seperti sedia kala. Belum lama ini bahkan Wali Kota Mataram belum merekomendasikan sekolah di ibu kota NTB ini untuk menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM secara penuh. Mohan Roliskana meminta masukan dari para pihak sebelum dirinya merekomendasikan kegiatan belajar secara tatap muka berlangsung di semua sekolah yang ada di Kota Mataram. Yang segera mungkin, cuman sekali lagi saya kan ini penting untuk saya juga mendengar yang stakeholder kita juga kan, sekolah dari pendidikan kepala sekolah, kemudian dari PGRI, juga dari Dewan Pendidikan supaya ini menjadi keputusan kolektif lah ya. Ditambahkan orang nomor 1 di ibu kota NTB itu bahwa pihaknya tidak mau terburu-buru merekomendasikan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka secara penuh. Pihaknya ingin meminta komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk tetap menjaga serta menerapkan standar-standar protokol kesehatan. Meski Mataram sedang berada pada PPKM level 1, namun tetap saja pemerintah dan juga masyarakat tidak boleh abai terhadap ancaman COVID-19 itu. Lalu apakah kedua kondisi itu merupakan contoh pemberian perlakuan berbeda dari pemerintah? Tim Liputan, Lombok TV, Mataram.